Oke, kalau ditanya paling rentan tergantung lagi Mbak. Si pekerja ini kerja di mana? Yang spesialis okupasi itu sebenarnya nanganin kasus-kasus apa sih dok? Banyak petugas, bukan petugas sih, pekerja-pekerja di sektor pekerjaan tertentu yang terkena stres kerja. Di kalangan aku, di teman-teman aku tuh banyak tuh dok kasus-kasus yang kayak gitu. Sarung tangan dipakai sesuai regulasi. Setelah tangan kanan, lalu tangan kiri. Di balik setiap pelayanan penuh dedikasi, ada petugas yang butuh keselamatan diri. Assalamualaikum, halo sahabat Aulia. Selamat datang kembali di podcast Ada Cerita di Aulia. Hari ini aku Nisa, kami hadir dalam memperingati Hari K3 Internasional yang jatuh tanggal 28 April. Nah, kalau selama ini kita banyak nih dengar atau bahkan di podcast sendiri banyak dibahas bagaimana caranya rumah sakit menjaga keselamatan pasiennya. Hari ini kita mau bahas dari sisi yang mungkin jarang dibahas nih atau jarang diperhatikan. Kayak gimana ya Aulia Hospital dan perusahaan menjaga keselamatan para pekerjanya sendiri. Nah juga udah hadir sama kita nih narasumber yang spesial banget, Dr. Priyo Hangudi Sampurno, MKK Spesialis Okupasi, dokter spesialis yang fokus di bidang kesehatan dan juga keselamatan kerja. Halo dok, selamat datang di podcast kita. Halo, terima kasih Mbak Nisa. Gimana? Halo, Assalamualaikum sahabat Aulia. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Selain bertugas di Aulia tentunya, dokter apalagi nih kesibukannya selain itu? Ya kesibukan memang saya domisili bukan di Pekanbaru ya sahabat. Jadi saya memang domisili di Tangerang Selatan. Ya bekerja sehari-hari di Aulia Hospital saja. Melayani pasien, konsul, visit di Bangsal. Ya kadang ada proyek HRA, Health Risk Assessment di beberapa perusahaan, Health Talk di beberapa perusahaan. So far itu aja sih Mbak. Jadi sampai sekarang masih bolak-balik nih dok? Ya alhamdulillah bolak-balik, tadi pagi baru landing dari. Baru landing banget di Pekanbaru. Ya. Tapi siap ya dok untuk bagi-bagi ilmu sama sahabat Aulia hari ini? Untuk sahabat Aulia, sahabat aku. Nah dok, kalau kayaknya tuh masyarakat umum tuh jarang deh dengar atau mungkin kurang terbiasa mendengar dengan spesialis okupasi. Nah dokter boleh gak sih jelasin sedikit tentang spesialis okupasi itu sebenarnya nanganin kasus-kasus apa sih dok? Jadi gini, sahabat Aulia dan Mbak Nisa ya, yang namanya dokter spesialis okupasi itu memang kita merupakan salah satu cabang kedokteran ya, spesialis okupasi itu untuk berfokus pada kesehatan keselamatan para pekerja. Jadi kita selain menyasar si pekerjanya itu, kita juga memperhatikan lingkungan kerja dari pekerja tersebut agar tidak menimbulkan bahaya potensial yang begitu besar ke pekerjanya. Jadi si pekerja bisa bekerja dengan baik, berangkat kerja baik, proses bekerja baik, dan pulang bekerja kembali ke rumah tuh tidak ada penyakit atau tidak ada potensi kecelakaan yang bisa didapati oleh si pekerja itu. Jadi kita bisa menilai dari proses alur bekerja itu sendiri sampai proses keluaran si pekerja itu sendiri, kita bisa menilai di situ mana yang ada bahaya, mana yang bisa menimbulkan kesehatan, itu bisa kita nilai. Seperti itu yang pertama kalau di tempat kerjanya. Tetapi kalau yang di rumah sakitnya, kita bisa menilai umpamanya ada pekerja ternyata sakit akibat kerja atau kecelakaan kerja, itu kita bisa nilai apakah yang bersangkutan ini bisa kembali bekerja di tempat semula, atau let's say umpamanya dia habis patah tulang, terus dia butuh waktu recovery dulu. Mungkin dia tidak bisa langsung kembali ke pekerjaan semula, tapi dia bisa masuk bekerja dengan sedikit catatan atau ada beberapa catatan medis. Contohnya, oh ya yang ini bisa bekerja tapi nggak bisa ke tempat kerja yang semula ya. Bisa bekerja dulu tapi dengan penyesuaian beban kerja yang lebih ringan daripada kerja yang semulanya. Seperti itu Mbak. Kalau memang diceritakan dari A sampai Z memang lama nih ya. Berarti banyak juga ya dok lingkungan yang mencakupi di okupasi ini sendiri. Banyak Mbak. Jadi memang skop okupasi itu tidak hanya pasien saja, tapi kita pakai helikopter view lah. Kalau kata orang-orang, kita ngelihat dari regulasinya, ngelihat dari tempat kerjanya, ngelihat dari pekerjanya. Berarti sebenarnya yang ditangani spesialis okupasi itu dekat banget sama para pekerja ya dok?
Kayak sebenarnya para pekerja ini harusnya cukup aware sama keberadaan dokter spesialis okupasi sendiri. Ya, kita memang ibarat kata kita bergandengan tangan. Jadi dokter okupasi itu berdiri di dua kaki, Mbak. Kaki satu di rumah sakit secara medisnya, satu kaki di perusahaan. Perusahaan itu untuk pekerjanya dan untuk let's say HRD-nya, HSE-nya kita berdiri di dua kaki ya. Jadi memang benar-benar kita sebagai penjembatan juga antara rumah sakit dengan perusahaan. Kita juga memikirkan bagaimana nasib pekerja nanti setelah kecelakaan kerja, kembali bekerjanya apakah bisa, segala macam itu memang salah satu peran okupasi di situ. Lain hal plus ditambah juga ada peran HRD, HSE dan keluarga juga di situ. Kalau di rumah sakit mungkin peran dokter spesialis okupasi ini kita udah tergambar sedikit nih sahabat Aulia. Apa saja yang ditangani oleh spesialis okupasi. Tapi Dok, kalau di perusahaan umum sendiri apa aja sih resiko-resiko yang mungkin mereka tuh jadinya terpapar atau mengintai para pekerja kita nih? Resiko. Jadi gini, yang namanya resiko itu kalau secara teori yang bisa kita lihat itu ada 5 bahaya potensial, Mbak. Jadi bahaya potensial fisika, kimia, ergonomi, psikososial dan biologi. Itu rata-rata di semua perusahaan ada, tetapi tergantung fokus perusahaan itu. Let's say, coba kita katakan rumah sakit. Rumah sakit itu kita lebih ke hazard ergonomi, psikososial dan biologinya yang kencang. Umpamanya perusahaan kayak tambang batubara, perusahaan konstruksi, itu mungkin fisika seperti bisingnya, debunya, pajanan panasnya, terus apalagi kecelakaan kerjanya itu lebih tinggi. Jadi memang setiap perusahaan atau setiap area kerja tuh ada lima bagian besar dari bahaya potensial, tetapi mana yang lebih menonjol tergantung dari perusahaan-perusahaan itu bergerak di bidang apa. Berarti tergantung lagi dari jenis perusahaannya juga apa yang mereka kelola ya Dok ya? Betul. Biasanya yang paling rentan atau yang selama ini dokter tangani itu biasanya pasien-pasien yang bekerjanya di bidang apa sih Dok? Oke, kalau ditanya paling rentan tergantung lagi Mbak. Si pekerja ini kerja di mana? Let's say umpamanya kerja sebagai perawat apa dokter bedah di rumah sakit. Rentannya apa? Tusuk jarum, luka robek, lagi operasi kena gunting segala macam. Itu yang rentannya di situ. Tetapi untuk rentan karena ketimpa beton segala macam mungkin rumah sakit enggak. Terus umpamanya kita ada pekerja di pertambangan, mining segala macam. Rentannya itu ada kejatuhan alat berat kah, kejatuhan struktur beton kah, segala macam itu memang tergantung ya. Lagi bekerja di mana, potensi bahayanya berbeda-beda. Nah, berarti benar-benar sebenarnya setiap pekerja itu punya potensi kecelakaannya sendiri. Ya, betul. Dan biasanya kalau perusahaan itu pasti ada K3 yang terstruktur gitu nggak sih Dok? Secara ideal, kita bicara ideal dan regulasi, semua perusahaan itu harus ada K3 yang terstruktur. Kita bicara ideal ya. Tetapi mungkin ada beberapa perusahaan informal, perusahaan UMKM yang mungkin ada keterbatasan dalam pengurusan K3-nya, struktur K3-nya atau mungkin ketidaktahuan akan K3 itu ya masih banyak sih Mbak di Indonesia. Jadi yang berhubungan yang belum terstruktur, yang belum running well tuh banyak sih, masih ada juga. Nah, karena banyak sektor berarti tadi ya Dok, sebenarnya belum cukup fokus di K3 yang terstruktur. Biasanya Dok kayak sektor-sektor apa dan juga resiko apa sih yang paling sering mereka abaikan gitu atau yang terabaikan? Kalau terabaikan ya, oke kita contoh lagi Mbak nih, kita bicara contoh aja. Kalau rumah sakit biasanya kayak perawat UGD atau perawat lah. Biasanya mereka tuh semangat untuk ngangkat pasien dari berangkar, kita angkat semangat. Nah itu ada beberapa, saya tidak bilang semua ya, mungkin ada beberapa yang pelatihan ergonominya belum dijalankan. Benar. Cara ngangkat pasien yang salah segala macam. Oke, sekali 2 kali itu mungkin nggak apa-apa, tapi kalau sudah terus-terusan seperti itu, yang dikhawatirkan dia ada gangguan muskuloskeletal. Yang paling sering LBP, low back pain. Low back pain juga bisa 2 nih, apakah ototnya saja atau sudah terjadi HNP, hernia nucleus pulposus.
Itu tergantung. Tapi yang pasti ergonomi kalau dari perawat. Kalau umpamanya kita manufaktur di conveyor belt, cara ngangkat barang repetitif berulang-ulang dengan beban berat seperti itu, ya rata-rata ergonomi juga sih Mbak. Itu yang sampai sekarang kadang-kadang pekerja masih gini doang gampang, gini doang nggak terlalu berat lah, ya nggak masalah. Itu kalau sekali 2 kali. Tetapi kalau ternyata sering terus repetitif berulang-ulang, takutnya dikhawatirkan akan kejadian cedera. Dan itu masih sering diabaikan banget ya dok? Masih sering diabaikan dan masih banyak pasiennya juga. Kayak kasus-kasus LBP HNP, nah sebenarnya untuk di kalangan aku, di teman-teman aku tuh banyak tuh dok kasus-kasus yang kayak gitu yang kita mungkin ngerasanya enak kerjanya 9 to 5 duduk aja tuh di depan komputer, tapi ternyata seiring berjalannya waktu 5 tahun atau mungkin 7 tahun mereka bekerja tanpa disadari mereka punya masalah di back pain-nya. Setelah diperiksa, dibawa mungkin ke spesialis okupasi juga ya, mereka didiagnosa dengan LBP. Sebenarnya kayak LBP gitu dok, apa sih dok penyebabnya dok? Nah, low back pain itu sebenarnya bukan diagnosa ya. Low back pain itu adalah gejala. Low back pain, nyeri pada pinggang bawah. Penyebabnya banyak. Bisa dari otot tadi, muskuloskeletal, bisa dari struktur tulangnya, bisa dari let's say batu ginjal. Batu ginjal juga kadang-kadang bikin nyeri pinggang. Itu yang bisa dibilang low back pain. Penyebabnya apa? Ya tadi kalau umpamanya duduk lama, oke lah, karena dia posisi statis, ototnya kaku, kurang peregangan, kurang stretching, bisa ototnya. Tetapi kalau ternyata dia biasa ngangkat berat, tapi posisi ngangkatnya salah, terjadi penekanan pada bantalan tulang vertebra, diskusnya itu, hernia nucleus pulposusnya itu bisa terjadi hernia atau penjepitan. Saraf kejepit bisa seperti itu. Terus kalau tadi yang batu ginjalnya di ureternya berjalan, itu bisa menyebabkan sakit pinggang juga. Keadaan LBP itu aku banyak temuin sama rekan-rekan kerja aku yang mungkin kerjanya sifatnya kantoran, lebih di bagian office. Tapi kalau kita lihat sendiri di bagian pelayanan nih dok, enggak sedikit kasus-kasus seperti tertusuk jarum atau mungkin paparan-paparan infeksi. Nah, sebenarnya seberapa serius sih dok kasus-kasus kayak gitu di lapangan? Serius loh Mbak, itu serius sekali. Jadi gini, yang namanya kasus tertusuk jarum, oke lah kalau umpamanya jarumnya baru dibuka terus jarum itu mungkin kita bisa sedikit tenang. Tetapi kan umpamanya habis pasang infus, cabut infus, atau lagi operasi tertusuk jarum pas sedang operasi segala macam, atau perawat lagi habis masang infus nggak masuk terus kena jarum kita tertusuk jarum, itu bisa terjadi penularan penyakit yang penularannya melalui darah. Jadi seperti hepatitis B dan C, atau penyakit menular seksual, mungkin HIV atau dan sebagainya. Itu yang perlu kita tingkatkan kewaspadaannya. Makanya di rumah sakit itu biasanya kita ada namanya komite PPI ya, pengendalian penyakit infeksi kan. Betul. Itu harus wajib lapor jika ada, tidak hanya perawat, tidak hanya dokter ya. Jadi kayak umpamanya petugas kebersihan, bersih ini tuh ternyata ada tusuk jarum, itu harus kita bikin SOP pelaporannya. Lapor ke atasannya, lapor ke bagian HSE rumah sakit, biar akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada cara penanganan limbah, bukan penanganan, cara menutup jarum yang baik. Kan nggak boleh jarum tutup begini, nggak boleh ya disatukan itu. Biasanya kita tutupnya ada, kita pegang jarumnya, kita langsung masukkan. Jadi tidak langsung menghindari risiko tertusuk jarum itu. Risiko tertusuk. Terus rata-rata seperti itu Mbak. Nah, kalau ngelihat tadi kan dok, kita ngelihat bahwasanya mungkin di rumah sakit sendiri tuh ada tuh kasus-kasus paparan infeksi dan juga tertusuk jarum. Itu kelihatan nyata gitu ya dok. Tapi kalau tentang kesehatan mental dok, kesehatan mental itu juga bagian dalam K3 gak sih dok? Karena mungkin nih sedikit, aku kan psikolog jadi agak lebih concern di bidang situ. Apakah K3 juga meliputi dengan kesehatan mental? Ya, K3 bisa kan, memang kalau bila dari K3 itu adalah kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Dimana ya baik lagi kita melihat dari 5 pilar tadi Mbak.
kalau memang itu kesehatan mental lari ke stres psikososial. Stres psikososial tuh kita bisa merupakan salah satu bidang ya, maksudnya memang salah satu concern kita. Karena memang banyak pekerja-pekerja di sektor pekerjaan tertentu yang terkena stres kerja. Stres kerja secara psikososial. Contoh, umpamanya marketing lah atau ya marketing. Dia dikejar target harus bisa dapat revenue sekian, pelanggan sekian. Ternyata itu membuat secara nggak sadar dia akan menekan, aduh gimana ya caranya ya biar dapat pasar segini banyak, revenue segini banyak, itu juga stres. Yang kedua, kita anggap waktu musim COVID, dokter dan perawat itu stres psikososialnya sangat tinggi. Yang pertama dia pasti stres, wah pulang kerja gue ketularan nggak, balik ke rumah umpamanya gue ketularan nggak ketahuan, sampai rumah nyebarin ke keluarga. Terus udah timbul burnout di mana-mana pada saat COVID, itu stres psikososial. Nah, stres psikososial itu sebenarnya bisa kita mitigasi atau bisa kita screening namanya ya, dengan beberapa tools tools psikososial yang mungkin Mbak Nisa juga tahu ya secara psikolog gitu loh. Jadi ada let's say ya SRQ lah, NBJSQ atau SDS itu bisa kita gunakan. Dan kita juga tahu ini stresnya kenapa? Apakah stresnya memang pekerjaan di kantornya ataukah stresnya memang dari rumah, gitu mudah-mudahan bisa kita screening ya. Ini dari mana, terus berat, sedang, ringan, penyebabnya apa tuh bisa kita lihat dari screening tersebut. Wah, kalau ngelihat tadi berarti benar-benar kompleks dan dari berbagai sisi ya Pak Dok ya, kita ngelihatnya bisa dari beban kerjanya, bisa juga itu kan masalah-masalah psikososialnya, juga bisa jadi bagaimana rutinitas mereka kayak ngangkat beban, atau bahkan mungkin di beberapa sektor pekerjaan ya risikonya pun berbeda lagi. Oke, jadi tadi tuh berarti benar-benar K3 dan juga spesialis okupasi itu meliputi banyak banget hal ya Dok ya. Dia bicara tentang kesehatan mentalnya, dia juga misalnya bicara tentang beban kerjanya mereka, juga kebiasaan-kebiasaan ketika mereka bekerja. Apakah mereka biasanya itu duduk atau ngangkat-ngangkat barang yang cukup berat, atau bahkan untuk kita di rumah sakit sendiri terbiasa misalnya resiko-risiko seperti itu tertusuk jarum atau kemungkinan infeksi. Nah tapi Dok, kalau praktik dokter okupasi sendiri, biasanya kondisi kesehatan pekerja yang mungkin termasuk tenaga kesehatan ya Dok, karena kalau saat ini kan kita settingnya lagi kerjanya di rumah sakit, yang harusnya tuh dipantau supaya tetap aman dan layak bekerja itu gimana Dok? Pertanyaannya apa saja yang dipantau? Betul, ya? Harusnya. Baik, kalau apa saja yang dipantau, kita biasanya itu kesehatan mental dan kesehatan fisik. Oke. Biasanya kalau pekerja, kita lebih bicara yang biasanya ya, yang biasa udah jalan. Tidak hanya di rumah sakit, di perusahaan yang lain atau pabrik-pabrik yang lain, itu dan sudah diwajibkan oleh peraturan pemerintah, itu medical check up, Mbak. Medical check up annual. Kalau memang dia tidak ada tidak ada kondisi pekerjaan yang khusus, biasanya setahun tiap tahun di MCU. Nah di MCU itu nanti kan biasanya kita bisa lihat pemeriksaan fisik tuh head to toe dari atas sampai ujung kaki, terus kita bisa screening kesehatan mentalnya, kita bisa screening secara psikososialnya dengan alat-alat tool screeningnya. Terus dari umpamanya ada pajanan bising atau debu bisa kita lihat dari audiometrinya atau dari spirometrinya, bisa kita lihat umpamanya dari apakah ada sindrom metabolik atau gangguan darahnya, bisa kita dari hasil lab darahnya, itu bisa kita lihat semua. Biasanya di atas umur 35 tuh bisa kita screening dengan EKG, rekam jantung atau treadmill, itu bisa lebih deep lagi. Dan kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang ketat nih, tajam tensi harus bagus, tidak boleh obesitas, jangan ditiru saya ya, ini saya obesitas sahabat Tolia. Terus ada juga yang mata minus dikit aja tuh nggak boleh. Terus tensi tinggi dikit nggak boleh, obesitas dikit nggak boleh masuk, itu biasanya pada oil and gas. Tapi memang kalau pertanyaannya apa saja bentuk kondisi kesehatan yang bisa dipantau, betul, itu dong, kesehatan fisik, kesehatan mental dengan MCU annual tahunan. Tapi ada beberapa perusahaan yang menitik beratkan atau mewajibkan ada tamu atau
tenaga ahli yang mau masuk ke perusahaan tersebut harus di screening atau di medical check up atau di daily check up tiap mau masuk, ada juga seperti Tiap itu. mau masuk ya dok ya? Ya. Berarti tergantung kebutuhan perusahaannya lagi. Tergantung kebutuhan perusahaan, tergantung seberapa besar pajanan potensi bahaya yang ada Betul, di potensi perusahaan bahaya. tersebut. Jadi memang yang tadi saya bilang, kalau memang lokasi pengeboran, lokasi rig oil and gas itu benar-benar ketat. Itu biasanya sebelum masuk, baik pekerja tetap, tamu, tenaga ahli yang mau masuk ke lokasi biasanya diminta hasil MCU. Tergantung nih apakah MCU 1 bulan masih berlaku apa enggak. Hasil MCU 3 bulan yang lalu masih berlaku atau enggak. Kadang-kadang enggak berlaku tuh. Dilihat masih sebulan, oke lah bisa masuk segala macam. Tapi kalau memang ada juga yang namanya daily check up. Oke. Jadi setiap pekerja shift yang mau masuk ke rig itu pasti kita daily check up. Biasanya sih kayak suhu, tensi, nadi, terus keseimbangan kita lakukan Romberg test ya. Itu biasanya daily check up. Kenapa kita menuntut pekerja ini benar-benar fit masuk ke rig, masuk ke lokasi kerja? Karena jika itu tidak bisa ditolerir ada kesalahan. Kalau bisa benar-benar zero error, nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Karena kalau ada kesalahan atau pingsan di tempat kerja, fatality di tempat kerja, itu juga akan mengganggu proses produksi dan bahaya kepada si pekerjanya Benar sendiri. banget. Apalagi kalau memang pekerjaannya itu bukan hanya membahayakan diri sendiri tapi juga membahayakan orang lain ya dok. Ya, Kayak bukan misalnya ketika kita kerjanya juga mungkin di rumah sakit. Kalau misalnya nakesnya atau perawatnya lagi ada nih masalah K3-nya, itu kan pasti akan mempengaruhi cara pelayanan mereka. Tapi dok, kalau idealnya nih dari sisi kesehatan kerja, kalau udah terjadi paparan resiko seperti infeksi, cedera atau mungkin kelelahan kerja itu harusnya langkah penanganannya seperti apa sih dok? Jadi gini Mbak, beberapa pekerja itu dia udah ngerasa kecapean, udah ngerasa stres, tapi dia tetap masuk kerja tuh rata-rata. Kenapa? Yang pertama, dia nggak mau absensinya nilainya jelek. Jelek, benar. Dia nggak mau, soalnya kalau absensi nilai jelek kan masuk ke KPI ya, beberapa perusahaan seperti itu ya. Dia merasa sanggup lah untuk kerja. Oh, saya sanggup nih masuk kerja, walaupun secara psikis, secara fisik dia nggak fit banget lah. Nah itu bagaimana ya? Itu memang kita susah-susah gampang susah. Itu kita harus bisa yang bersangkutan tuh mengakui dulu bahwa yang dirinya nggak fit nih. Baik, aduh kok gue stres ya, gue agak panas nih segala macam. Itu nanti kita akan periksakan dulu. Bisa periksa ke dokter dulu atau kita pokoknya cek kesehatan lah. Bisa ke psikolog juga kalau memang stres. Itu langkah-langkah awal mungkin seperti itu. Jadi memang ada yang bersangkutan mengakui dulu secara subjektif bahwa saya nggak sehat, baik secara fisik maupun psikis. Itu memang kalau yang sudah terjadi resiko. Tetapi untuk memitigasi itu kan kita, yang tadi saya bilang ada MCU nih. Benar. MCU per 6 bulan, MCU per tahun, atau MCU special MCU ya, case by case. Tetapi kalau memang MCU-nya didapati normal, kerja nggak ada masalah. Tetapi kalau memang ada risiko cedera, infeksi segala macam, itu tadi memang kita sebagai atasan untuk mengawasi satu-satu memang agak susah ya. Betul, pasti. Tetapi memang yang tadi saya bilang diharapkan bantuan dan laporan secara aktif dari para pekerjanya itu sendiri. Berarti benar-benar rasanya tuh kayak jadi ada nih istilah it takes two to tango. Jadi butuh kesadaran orangnya sendiri sama juga butuh usaha tempat kerjanya sendiri. Bagaimana caranya ngebalance biar tidak ada masalah-masalah atau yang akan mengancam keselamatan para pekerja ya dok ya. Tapi nih dok, mungkin banyak kan, karena balik lagi mungkin tidak semua orang terbiasa ataupun mengetahui insight terkait spesialis okupasi. Nah untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Aulia yang baru masuk ke dunia kerja atau baru mulai nih bekerja secara terstruktur masuk ke organisasi atau suatu perusahaan, sebenarnya apa sih yang harusnya mereka ketahui dok terkait dengan okupasi dan juga K3 ini? Nah ini Mbak, untuk pekerja baru yang baru masuk atau join ke dunia kerja, apapun itu bidangnya, medis, rumah sakit, jasa atau yang lainnya, itu memang kita harus tahu budaya kerja dulu itu perusahaan. Oke. Budaya kerjanya bagaimana? Oh budaya kerjanya seperti A, B, C, D, E. Yang kedua, apakah memang ada
pre-employment MCU. Jadi MCU prakerja. Sebelum masuk kerja di MCU dulu nggak nih gitu kan. Terus nanti kita lihat lagi di perusahaan tersebut apakah memang ada yang tadi saya bilang budaya kerjanya, apa memang ada K3 yang sudah terstruktur atau belum. Itu kita biasanya ada orientasi tuh Mbak. Oke. Ada orientasi kan di perusahaan masing-masing. Ya perusahaan yang ideal, saya bicara ideal ya bukan bagus. Perusahaan yang ideal adalah setiap ada pegawai atau pekerja yang baru join, baru bergabung, itu biasanya ada masa orientasi. Baik orientasi pekerjaan atau orientasi tempat kerja. Lingkungan pekerja ya. Ya lingkungan kerja. Jadi ibaratnya gini, dirimu kerja di plan A ya, nanti kalau ada apa-apa ada namanya safety induction. Umpamanya safety induction, nanti kalau ada apa-apa larinya ke sini, titik kumpul di sini, laporan kemana, itu harus ada orientasi dengan baik. Itu yang ibaratnya seperti itu. Yang berikutnya adalah tergantung dari pekerja atau perusahaan itu sendiri. Apakah setiap grup pekerja harus ada satu penanggung jawab HSE namanya ya, atau penanggung jawab first aider atau apa? Atau semua pekerja itu dilakukan pelatihan K3. Betul. Itu tergantung dari job desk-nya si pekerja, tergantung dari tanggung jawabnya si pekerja itu. Jadi minimal yang tadi saya bilang, minimal itu harus ada orientasi dulu, orientasi pekerjaan dan lokasi kerjanya bagaimana. Saya rasa itu ya. Terus kalau memang sudah orientasi dan tergantung dari kebutuhan dari perusahaan tersebut, apakah memang dibutuhkan tenaga K3 yang baru, diikut sertakan dalam pelatihan K3 seperti itu Mbak. Jadi ya goalsnya apa tergantung dari kebutuhan. Oke dok, itu kan kayak berarti usaha ya, gimana kalau misalnya kita baru masuk ke tempat kerja, kita ikuti orientasi tapi bukan hanya orientasi terkait beban pekerjaannya saja, tupoksi saja, tapi juga terkait bagaimana lingkungan bekerjanya, seperti di mana tangga darurat atau ketika terjadi kebakaran tuh bagaimana. Tapi kalau dari pekerjanya atau dari diri pekerjanya sendiri, apa sih yang harus mereka lakukan dok biar lebih meningkatkan keselamatan kerjanya? Ini mohon maaf ya Mbak Nisa ya dan sahabat Olia, jadi memang orang itu biasanya akan ikut benar jika nyemplung di kolam yang benar. Benar banget. Ngerti ya Mbak ya? Jadi ibaratnya gini, orang yang tadinya udah benar, ternyata lingkungan kerjanya nggak benar, akan ke bawah arus jadi nggak benar. Betul. Orang yang nggak benar, masuk ke lingkungan kerja yang benar, dia akan menjadi yang benar. Kasarnya gini, bagaimana cara biar pekerja itu bisa meningkatkan keselamatan dirinya dan keselamatan pekerjanya? Dia secara individu, secara subjektif dia harus bisa punya keinginan untuk baik, obey the rules, patuhi peraturan, baik peraturan ke HRD-an, peraturan keselamatan kerja yang diterapkan di lingkungan kerja tersebut. Itu memang harus dibentuk dari diri sendiri Mbak. Kalau memang tanya dok, dari diri kita gimana? Kita harus punya awareness untuk pengen kerja, datang kerja selamat, bekerja selamat, pulang kerja selamat, produktivitas meningkat, keluarga menanti di rumah. Jadi benar-benar harus dari diri si pekerja itu sendiri punya awareness ya untuk keselamatan kerja yang tinggi juga. Nah, itu rasanya setiap pribadi, setiap pekerjanya harus punya integritas untuk menjaga dirinya sendiri. Kalau memang misalnya apalagi mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang sudah menetapkan standar K3 yang baik, ya dianya pun harus mengikuti bagaimana standar K3 itu. Ataupun ya bagaimana caranya kalau mungkin tempat bekerja mereka kayak kita bahas tadi kan dok, nggak semua tuh tempat kerja menyediakan K3 yang baik. Tetapi misalnya merekanya yang jadi lebih mawas diri. Mereka tahu kekurangan mereka di mana, mereka harus penuhi apa, jadi lebih gitu ya dok. Nah dok, kalau kita sendiri mungkin jarang ya kita bisa bertanya jauh, kita bertanya banyak nih sama dokter spesialis okupasi. Tapi kalau dari kacamata dokter sendiri, apa sih pesan atau mungkin harapannya environment K3 di rumah sakit atau bahkan mungkin K3 di perusahaan secara keseluruhan ya dok? Harapan dokter tuh apa sih? Oke Mbak, bukan harapan saya ya, harapan dokter okupasi seluruh Indonesia nih kayaknya nih. Mohon maaf saya mewakili teman-teman yang lain. Kalau bisa K3 itu baik dari perusahaan, berbagai jenis perusahaan, baik medis, non medis, pertambangan dan teman-teman. Kalau bisa peraturan pemerintah mengenai K3 itu diterapkan dengan baik. Ya, dari pucuk pimpinan sampai bawahan menerapkan peraturan K3 dengan baik sampai ke pekerja, serikat pekerja, dia juga ayo sama-sama melaksanakan peraturan yang ada. Kan otomatis
pemerintah memberikan peraturan K3. Mungkin bisa sedikit tailor made tergantung dari kondisi lapangan si perusahaan tersebut masing-masing. Benar. Bisa kita terapkan plek ketiplek lah kasarannya, letter luck kita itu, tapi kan tergantung kondisi lapangan, bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. Tetapi memang yang namanya peraturan K3 itu tidak bisa hanya pimpinan yang menekan, tapi yang bawahnya tidak menerapkan, tidak mengerjakan. Atau kalau mamanya, tapi setidaknya dari pimpinan sampai pimpinan menengah, pimpinan bawah sampai masyarakat pekerja itu sama-sama punya integritas, tadi yang Mbak Nisa bilang, integritas, kemauan yang kuat untuk memajukan dan menjaga kesehatan para pekerjanya, menjaga kesehatan si perusahaannya tersebut, sehingga memberikan memberikan hasil yang baik, tidak hanya bagi pekerja dan keluarga, tapi bisa untuk kontinuitas si perusahaan tersebut biar langgeng lah kasarnya. Betul. Terus biasanya perusahaan juga akan memberikan reward nih bagi pekerja-pekerja yang sudah menjalankan prinsip K3 dengan baik, itu akan memberikan reward. Itu mungkin bisa diterapkan seperti itu, Mbak. Mungkin punishment-nya secara 4 mata, umpamanya ada kesalahan dipanggil lah 4 mata. Jadi tidak di forum, tapi giliran dia baik, bagus, announce, diumumkan secara umum. Jadi si pekerja juga merasa berlomba-lomba untuk memberikan integritas yang baik untuk K3 tersebut. Betul. Nah Dok, kalau dari tadi kita udah bicara banyak banget terkait dengan K3 dan juga spesialis okupasi. Dan jarang banget Dok sebenarnya kalau aku sendiri mungkin dengar seminar atau mungkin podcast-podcast ringan kayak gini yang narasumbernya itu adalah dokter spesialis okupasi. Nah mumpung kita lagi di sini Dok, di podcast ini ada nggak yang mau disampaikan sama mungkin sahabat Aulia dan juga halayak ramai terkait dari dokter spesialis okupasi dan juga terkait K3? Baik. Closing nih Mbak ya? Boleh. Okay. Boleh nih Dok. Jadi gini sahabat Aulia, kita sebagai bekerja ya, sebagai manusia pasti ingin bekerja. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan kalian, bekerjalah sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi kalau bisa dan selayaknya kalian jaga diri kalian sendiri. Jadi K3 itu bukan soal aturan, tapi ini soal menghargai diri sendiri sebagai petugas atau pekerja. Kalau kita sehat, bekerjanya juga baik, keluarga juga baik, hasilnya juga baik. Cakep. Itu Mbak Nisa. Memang kembali lagi intinya jadi kayak ketika kamu lebih aware sama K3, kamu lebih aware sama kesehatan dan keselamatan kamu, ya balik lagi yang dijaga kan diri sendiri lagi ya Dok ya. Yang dijaga lagi bagaimana integritas kamu sebagai seorang pekerja dan juga sebagai manusia kan Dok. Karena kalau yang aku tangkep dari tadi dokter selalu ngomong gimana caranya sebelum kerja kita itu sehat, ketika bekerja kita itu sehat, dan ketika pulang pun kita masih sehat. Gitu. Nah, terima kasih banyak dokter untuk semua cerita dan insight-nya hari ini, karena balik lagi jarang banget aku dapat info atau dengar langsung dari spesialis okupasi kayak gini. Dan rasanya teman-teman pendengar nih jadi punya pandangan baru kalau keselamatan di rumah sakit dan juga di tempat kerja bukan hanya soal pasien atau pekerja, tapi juga soal orang-orang hebat yang melayani di balik itu semua. Dan Aulia Hospital membuktikan bahwa kepedulian itu nyata lewat standar, sistem, dan juga dokter seperti Dokter Priyo yang hari ini hadir bersama kita. Nah sebelum itu kita tutup, nih Dok, karena tadi dibukanya pakai pantun, izin saya tutupnya pakai pantun juga ya Dok. Perlu cakep gak? Karena kita berada di bumi Melayu, sambungnya pakai suai Dok. Oh suai. Boleh pakai suai ya. Nah sepatu bot terpasang di ruang gawat. Suai. Petugas siaga dari pagi hingga malam. Suai. Keselamatan bukan sekadar kewajiban lewat, Suai. tapi bentuk cinta dalam setiap langkah pelayanan. Selamat Hari K3 Internasional 28 April 2026. Untuk seluruh petugas, terima kasih sudah menjaga sambil tetap terjaga. Saya Hairunisa Wahda, Magister Psikologi Psikolog. Sampai jumpa di episode Ada Cerita di Aulia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.